Hari ini Selasa tanggal 13 Juni tahun 2022, Gempar TV dan Suara Rakyat Indonesia TV bisa langsung melakukan direct interview dengan Kepala Desa Girijaya, Kecamatan Kersamanah, Kabupaten Garut. Dan kami langsung diterima di ruang tamu Kepala Desa yang dikenal ya pro rakyat dan selalu murah senyum kepada siapapun. Oke Pak, ini patut diapresiasi. Kemarin saya sempat melakukan wawancara dengan camat ya Kersamana Pak Muhrom ya, bahwa Girijaya merupakan nominasi akan ikut juara ekonomi kelompok ekonomi petani. Oke, petani, dan insya Allah karena Girijaya kata Pak Camat sudah seringkali menarik juara terutama tingkat Kabupaten Garut. Nah ini Bapak bisa menjelaskan kiat apa sehingga pembangunan akan jalan manakala didukung oleh semua elemen masyarakat, semua warga Girijaya. Ini ceritanya kelompok apa perlu Pak? Kelompok ekonomi petani. Oke, Bapak bisa menjelaskan ceritanya bagaimana kelompok petani itu dibentuk Pak? Bisa dijelaskan? Pertama kali kelompok ekonomi petani itu dibentuk secara musyawarah. Ya. Dan perkumpulan per kelompok-kelompok yang ada, terutama ada bantuan tergugat dengan ada bantuan PUAP. Apa PUAP? PUAP. Apa itu PUAP? PUAP itu bantuan yang untuk kelompok pertanian. Ya. Itu berupa barang, berupa uang untuk modal para petani. Ya. Okay. Nah, alhamdulillah sampai hari ini ataupun sampai tahun ini dapat berkembang. Bahkan alhamdulillah hasil daripada simpan ataupun permodalan tersebut, kami di Desa Girijaya bisa memberikan modal terhadap pertanian, asal modal pertanian dari pengolahan sampai pengolahan pertanian sampai hasil itu dapat dinikmati oleh masyarakat. Oke, jadi yang jelas ini kelompok tani itu dibentuk sudah cukup lama juga ya Pak ya? Iya. Jadi ini nama itu lembaga apa Pak namanya? Lembaga Ekonomi Sauyunan. Lembaga Kelompok Ekonomi Petani Sauyunan. Oke, jadi jelas lebih kepada usaha produktif tentunya. Iya. Di sini alhamdulillah ada kelompok dan dari modal awal kalau tidak salah Pak Camat bilang waktu itu cuma 100 juta, iya. Ini sudah 1 miliar lebih. 1,9. Wah luar biasa. Jadi Pak, mereka itu para anggotanya apakah para kelompok tani atau masyarakat umum atau bagaimana Pak? Semuanya. Karena di sini mayoritas petani. Oke. Rata-rata petani di sini petani ladang, petani sawah atau apa Pak? Ladang sama sawah. Oke, jadi mereka itu contoh dari singkong bisa menjadi keripik, kreatif ya Pak ya. Kemudian ciri khas ekonomi yang digulirkan oleh para kelompok tani itu berupa produk apa Pak? Produk ada PPT. Apa Pak? PPT. Oke. Terus ada gula merah. Itu langsung hasil tani seperti padi, jagung. Itu dapat dikembangkan, dapat dijual ke luar gitu. Di luar. Nah, hasil itu para petani permodalannya dikembalikan ke kelompok, dikembalikan lagi modalnya yang belum terima ya. Oke, jadi mereka dikasih modal kerja, modalnya ya. Gitu. Jadi kemudian oleh mereka digulirkan, setelah mereka break even point kembali modal, kemudian diberikan lagi bagi mereka yang belum dapat. Iya. Barangkali itu ya Pak ya. Saling bergantian. Oke. Jadi ini Bapak intinya bagaimana mendongkrak ekonomi masyarakat dan peran kepala desa tentu Pak mendorong bagaimana ekonomi masyarakat maju. Iya. Dan tugas kepala desa adalah bagaimana membangun partisipasi rakyat. Karena sehebat apapun konsep program kepala desa tanpa didukung oleh seluruh masyarakat Girijaya, ini maaf tidak akan jalan ya, Pak. Iya. Oke Pak, nah kiat apa nih luar biasa dan belum lama ini bahwa itu beda dengan BUMDes Pak, tolong dijelaskan Pak, kelompok tani itu beda? Sebetulnya itu kelompok petani itu di bawah naungan BUMDes juga. Di bawah naungan BUMDes. Iya, tetapi pada kesempatan ini baru satu kali kami memberikan tambahan modal dengan 70 juta. Alhamdulillah dapat berkembang juga. Bahkan alhamdulillah
tahun ke tahun kami bisa membantu hasil daripada modal tersebut ataupun yang dipinjamkan tersebut, kami bisa eh, satu tahun itu bisa memberikan santunan ke anak yatim, jompo, guru ngaji, dan pada musim COVID kami bisa memberikan sembako dengan yang tidak menerima bantuan BPNT dan PKH. Selain itu kami bisa memberikan sembako dengan 10 kilo beras pada musim COVID itu dan 10 butir telur. Oke, jadi ini luar biasa karena tugas seorang pemimpin apapun levelnya, baik itu presiden, gubernur, ya Pak, bupati, camat, termasuk kepala desa, adalah bagaimana mensejahterakan rakyat. Ya. Jadi ini berkat partisipasi dan dukungan semua pihak. Nah ini Pak, patut kami mengapresiasi kemarin sebagaimana dibeberkan ya camat Kersana Bapak Muhrom bahwa kini Bapak sedang sebentar lagi baru saja dilakukan penilaian dari tingkat provinsi untuk maju ke tingkat provinsi. Ini kemarin lomba apa Pak yang diperlombakan Bu? Yang ditilai oleh pihak provinsi. Penilaiannya itu adalah kelompok ekonomi pertanian. Oke, kelompok ekonomi pertanian yang di sini di Desa Girijaya ada kelompok yang dinamakan kelompok ekonomi pertanian Sauyunan. Yang namanya Sauyunan itu adalah mulai perencanaan, mulai pelaksanaan, pengawasan, itu semua masyarakat berpartisipasi. Jadi tugas seorang pemimpin itu bagaimana mereka langsung dilibatkan dalam pembangunan. Jadi intinya masyarakat dilibatkan sebagai subjek pembangunan, bukan sebagai objek. Jadi itu karena di Desa Girijaya ini melaksanakan ataupun apa yang akan dilaksanakan dan apa yang akan pengawasan dan pemeliharaan itu, asas yang digunakan oleh Desa Girijaya tetap adalah yang titik fokusnya adalah musyawarah desa dan musyawarah dengan masyarakat. Jadi tetap di sini mengedepankan ajas gotong royong, musyawarah dan mufakat. Ini luar biasa ya. Jadi ternyata berbincang-bincang dengan Kepala Desa Girijaya cukup menarik. Dia bukan saja piawai bagaimana membangun akses, tapi juga adalah sosok kepala desa yang familiar, ramah kepada siapapun, termasuk dengan Suara Indonesia TV. Ya. Oke Pak, ini yang jelas nama lengkap Bapak siapa Pak? Saprudin. Mas Saprudin, Anda sekarang menjabat sebagai kepala desa Girijaya sudah berapa kali Pak? Menginjak ke 2 periode. 2 periode. Periode pertama tahun berapa Pak? 2015 sampai 2021. Kemudian kemarin mengikuti lagi pemilihan di 2021 sampai 2027. Jadi alhamdulillah Bapak terpilih di periode kedua. Nah ini Pak, kita realistis aja ngomong, Bapak tolong objektif, jujur. Bapak kemarin posisi sebagai petahana. Petahana itu incumbent, kepala desa yang mencalonkan kembali. Bapak sadar bahwa dalam pilkada serentak kemarin di Kabupaten Garut, rata-rata incumbent gugur. Tapi alhamdulillah di Kecamatan Limbangan yang terpilih incumbent hanya, kalau tidak salah, ini Pak hanya 2 desa. Pertama kepala desa Cijolang, Limbangan, 2 kepala desa Neglasari, Cengalimin. Ini kiat-kiat apa sehingga Bapak mampu terpilih kembali sebagai kepala desa di periode kedua? Karena sulit Pak mempertahankan kekuasaan. Apa kiatnya Pak? Kiat saya dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai kepala desa yang intinya itu adalah dekat dengan rakyat, dekat dengan rakyat. Yang kedua itu ketransparanan terhadap keuangan yang ada di Desa Girijaya, dan saya pribadi sebagai kepala desa bukan hanya sebagai kepala desa, tapi mencantumkan dalam hati itu kami adalah pelayan masyarakat. Jadi Bapak memposisikan diri sebagai abdi rakyat, pelayan masyarakat. Dan kepala desa itu ingat Pak, jabatan politis. Dan tidak gampang Pak meraih jadi kepala desa, beda dengan birokrasi kan. Misalnya Bapak melihat posisi birokrat. Kalau birokrat kan jelas karakternya 1, 2, 3, 4. Jadi ini barangkali takdir Allah atau guna tantangan Bapak harus terpilih kedua kalinya ya Pak ya. Kemudian Pak, kemarin penilaian ini ancer-ancer untuk meraih juara apa? Kemarin dilakukan penilaian di tingkat provinsi Pak yang langsung datang ke desa Bapak. Ini adalah karena kami KIP
kelompok ekonomi petani sauyunan Desa Girijaya termasuk nominasi 3 besar kemarin turun ke bawah ke sini adalah untuk membuktikan apa yang diceritakan di dalam profil, apa yang diceritakan di dalam ekpos kedua kelompok itu adalah membuktikan apa ada betul adanya di dalam pelaksanaan atau di dalam kegiatan yang ada di kelompok ekonomi pertanian sauyunan itu membuktikan. Nah, alhamdulillah kemarin pada hari Rabu tanggal 8 Juni dari tim penilaian provinsi alhamdulillah bisa hadir di Desa Girijaya alhamdulillah dengan lancar. Dan insya Allah Desa Girijaya tetap menjadi juara, mudah-mudahan juara di tingkat provinsi mewakili Kabupaten Garut. Dan mudah-mudahan jadi juara lahir dan batin. Amin. Sebagaimana tagline Bapak Ridwan Kamil, Iya. juara lahir dan batin. Pak, sedikit as a closing statement sebagai penutup, apa harapan Bapak wabil khusus ya kepada masyarakat Girijaya, kemudian ke pihak terkait baik itu baik itu dinas DPMD atau dinas pertanian Kabupaten Garut dan provinsi, apa Pak harapan Bapak? Harapan kami sebagai penanggung jawab dan pengawas di KIP sauyunan tetap kami mengedepankan untuk kesejahteraan masyarakat dan terutama di dalam pelaksanaan pembangunan Desa Girijaya baik di dalam bidang perekonomian apapun tetap Girijaya menjadi terdepan di dalam pelayanan masyarakat. Dan alhamdulillah dari pihak DPMD, pihak dari Dinas Pertanian mensupport untuk Desa Girijaya menjadi juara di tingkat provinsi. Oke, terima kasih. Sedikit pertanyaan terakhir Pak. Jadi nama lengkap Bapak, Pak apa tadi Pak? Pak Saprudin. Usia berapa tahun Pak? 44 tahun. Oke, nama istri Bapak siapa? Mulyati. Jadi suami dari Ibu Mulyati. Iya. Jumlah anak berapa Pak? 3. Yang paling besar namanya siapa? Asep Rudiana. Jadi ayah dari Asep Rudiani. Iya. Bapak itu ayah 3 orang anak. Iya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan Girijaya Kian Jaya menjadi juara lahir dan batin. Amin. Oke, jadi tugas seorang pemimpin adalah bagaimana mensejahterakan rakyat, bagaimana mendengar ya aspirasi rakyat, dan seorang pemimpin harus mampu menangkap geliat yang ada di masyarakat. Terima kasih. Mudah-mudahan Desa Girijaya kian maju, kian kinclong, terutama dalam berbagai pembangunan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.